Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lano. Bagaimana kabarnya Bu ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Pak Lano bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Nining, kali ini akan menjadi coachnya Bu Ayu Bu. Betul sekali, Pak Lano. Ya, oke, baik Bu Nining. Saya ucapkan selamat pada Bu Nining yang akan melaksanakan tugas coach sebagai coachnya Bu Ayu. Semoga nanti berjalan dengan lancar. Amin. Terkait dengan kegiatan coaching tersebut, apakah Bu Nining bersedia jika saya melakukan observasi terhadap Bu Nining? Siap, Pak, bersedia. Oke, pertama saya akan mendiskusikan tentang profil pendidikan kita hari ini. Baik, Pak. Kemudian yang berikutnya, pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan profil penilaian. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur peta atau belum? Kemudian nanti bagaimana Bu ini memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching kepada Bu Ayu, dan juga bagaimana coaching nanti Bu Ayu merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Baik, Pak. Kemudian jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching di antara yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Siap, Pak. Ada pertanyaan lagi dari Bu Nining yang akan disampaikan? Saya kira semuanya sudah jelas, Pak. Tidak ada pertanyaan, Pak. Oke, baik. Yang pertama, Bu Nining, saya ingin membantu mengembangkan pertanyaan saya yang pertama. Bu Nining dalam pelaksanaan coaching ini akan mengembangkan kompetensi yang mana? Oke, baik Bapak. Untuk pelaksanaan coaching hari ini ada 3 hal yang ingin saya mengembangkan potensi saya, ya Pak. Yang pertama itu adalah memberikan pertanyaan berbobot, Pak. Itu yang saya ingin mengembangkan. Kemudian yang kedua adalah kehadiran menu, Pak. Kehadiran menu. Kemudian selain itu saya juga ingin mendengarkan secara aktif atas permasalahan yang disampaikan oleh coaching. Di sini adalah begitu, Pak. Tapi ada 3 ya, pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif, dan kehadiran penuh. Iya, Pak. Bisa disebutkan yang lebih spesifik yang mana yang akan dikembangkan fokusnya pada coaching hari ini? Baik, Pak. Untuk yang lebih spesifik, saya ingin mengembangkan ke pertanyaan yang berbobot, Pak. Karena dengan saya bisa mengembangkan pertanyaan yang berbobot, maka saya harapannya bisa membantu Bu Ayu nanti untuk mencari alternatif pemecahan dari masalahnya, Pak. Bisa agar Bu Ayu bisa mengira-kira solusi apa yang akan diberikan, semacam itu, Pak. Jadi lebih ke pengembangan pada pertanyaan yang itu. Berarti tidak tekannya ke pertanyaan yang berbobot, Jadi yang menggunakan dan kehadiran penuh juga ingin dikembangkan, tapi fokus utamanya pada coaching hari ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang akan diasah untuk mengembangkan kemampuannya. Betul sekali. Iya, betul sekali, Pak. Saya berharap setelah observasi ini nanti ada tujuan akhirnya atau ada harapan-harapan yang akan dicapai. Nah, dan ini harapan dari observasi yang kita lakukan nanti setelah ini apa ya? Iya, saya berharap, Pak, dari pelaksanaan ini, coaching ini, yang pertama nanti saya bisa meningkatkan kemampuan saya dalam melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, Pak, sehingga nanti prosesnya
bisa berjalan dengan baik. Harapannya kalau saya bisa menerapkan alur tirta itu, nanti saya bisa menggali permasalahan yang ada itu ya. Kemudian nanti dengan pertanyaan yang berbobot yang saya berikan, saya bisa membantu Bu Ayu untuk mencari alternatif jawaban Pak, sehingga Bu Ayu nanti bisa menemukan sendiri jawaban-jawabannya tanpa saya harus mengarahkan atau membimbing semacam itu Pak. Oke. Terima kasih Bu Mining. Di sebelum melakukan coaching kita sudah banyak hal yang kita bicarakan, semoga nanti coachingnya bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan solusi bagi coaching, dan Bu Mining seperti itu juga bisa mengembangkan potensinya, terutama tadi yang diharapkan dari mengembangkan potensi dalam memberikan pertanyaan yang betul-betul tadi tercapai, dan juga mendengarkan akhirnya juga tercapai. Dan satu lagi yang jadi tujuan tadi, kreatif produknya juga bisa dikembangkan. Begitu Bu Mining, saya kira cukup. Terima kasih, selamat melaksanakan tugasnya sebagai coach. Terima kasih Pak Karno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Ayu, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Mining, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bu Ayu? Alhamdulillah Bu Mining, baik-baik. Sehat Bu Ayu? Alhamdulillah. Bu Mining juga sehat? Alhamdulillah. Dari kemarin saya kaget loh, Bu Ayu kok WA ngajak ketemuan. Ada apa ya Bu Ayu? Kita nggak ketemu. Iya, Bu Mining. Kemarin kan saya WA Bu Mining. Itu saya sebenarnya saya ingin mengajak Bu Mining ngobrol-ngobrol gitu. Saya itu butuh teman untuk cerita. Kira-kira ada apa yang mungkin bisa disampaikan Bu Ayu? Iya Bu Mining, jadi begini Bu Mining, ada ya beberapa hal yang ingin saya bicarakan itu dengan Bu Mining, khususnya itu tentang pembelajaran saya di kelas. Nah, saya itu di kelas itu ada beberapa kendala Bu, khususnya itu proses pembelajaran yang khususnya itu tentang perkalian. Nah, perkalian pada pelajaran matematika itu ya Bu ya. Saya kan mengajarnya di kelas 2 Ibu. Nah, murid saya itu kesulitan dalam memahami materi perkalian Bu. Padahal materi perkalian di kelas 2 itu nanti kan menjadi dasar matematika di kelas-kelas berikutnya. Oh gitu. Jadi Bu Ayu memiliki masalah, murid-muridnya itu ada kesulitan dan perkalian. Iya, betul ini. Ya. Kira-kira yang ingin Ibu Ayu dapatkan dari perbincangan kita hari ini apa? Oh, begini, saya ingin mendapatkan solusi tentang hal-hal apa yang tentang permasalahan saya ini. Jadi nanti supaya murid saya itu dapat memahami tentang perkalian, begitu Bu Mining. Kira-kira yang bisa dilakukan Bu Ayu apa ya untuk menjadikan anak-anak itu lebih paham? Begini, saya murid-murid saya itu kan kemarin kan saya itu sudah mengajarkan tentang perkalian ya Bu Mining. Saya sudah menerangkan, kemudian saya sudah menjelaskan tentang perkalian. Saya menanyakan kepada anak-anak didik saya, murid-murid saya itu, apakah sudah paham belum tentang perkalian ini. Nah, mereka itu menjawab sudah paham Bu. Tetapi ketika saya itu memberikan soal-soal, kemudian saya koreksi, ya ternyata
jelek begini. Padahal saya itu juga sudah memberikan banyak-banyak contoh soal untuk mengerjakan perkalian, tetapi ternyata anak-anak belum paham. Itu ya Bu ya. Bu Ayu, menurut Bu Ayu, anak-anak yang sudah melakukan itu yang bagaimana Bu? Oh begini, menurut saya itu anak-anak yang sudah paham perkalian itu anak-anak yang tahu bagaimana proses mengerjakan perkalian itu, dari yang mengubah, dari penjumlahan yang berkurang, kemudian menjumlahkannya sehingga nanti hasilnya itu akan mendapatkan hasil perkalian yang benar. Jadi mereka itu paham tahap-tahapan dalam proses mengerjakan perkalian. Begitu ini. Jadi menurut Bu Ayu, anak yang sudah bisa melakukan penerimaan kemudian nanti mendapatkan hasil yang betul sampai betul Ya, begitu ini. baik. Bu Ayu, kalau dari yang Bu Ayu sampaikan tadi tentang beberapa anak yang belum paham tentang perkalian, kira-kira dari level 1 sampai dengan 10 anak-anak Bu Ayu tersebut saat ini berada di posisi level berapa? Murid-murid saya, anak-anak saya itu di kelas itu levelnya itu beragam Bu. Ada yang belum, ada mungkin ya level 1 karena memang belum paham. Kemudian ada yang menurut saya ada di level 5 itu karena dalam mengubah penjumlahannya berulangnya itu sudah betul begini, tetapi hasil penjumlahannya itu hasilnya itu salah. Jadi kalau di rata-rata di kelas saya itu untuk levelnya ya level 5 lah ini idealnya. Iya, baik. Rata-ratanya kebanyakan anak berarti di level 5 ya Bu? Iya. Kemungkinan untuk mencapai level 10 kayak itu bagaimana bisa? Untuk mencapai di level 10 bisa itu Bu. Kalau saya pikir sih itu ya bisa lah, karena kan jika nanti anak-anak itu bisa penjumlahan berulang dan hasilnya itu betul, hasilnya benar, itu nanti kan anak-anak akan mendapatkan level 10 gitu. Baik Bu Ayu, menurut Bu Ayu, tindakan yang Bu Ayu bisa lakukan untuk membantu anak didik Bu Ayu itu apa? Begini Bu, baru-baru ini saya kan berpikir ya Bu ya, itu kan murid-murid saya itu ternyata saat kemarin saya menerangkannya itu saya masih menggunakan contoh-contoh soal begitu ya Bu. Kemudian saya berpikir anak saya kan kelas 2, jadi kan masih tahap yang konkret ya. Jadi untuk itu nanti kemungkinan saya akan menambahkan dengan benda-benda konkret seperti itu ini. Jadi nanti bisa menggunakan sedotan atau bisa menggunakan stick es krim seperti itu ini. Menarik sekali ya Bu Ayu. Jadi kemarin itu Bu Ayu masih menggunakan soal biasa ya? Iya. Memakai benda-benda yang Betul. Jadi nanti rencananya mau menggunakan benda-benda yang Iya, betul. Baik, keren sekali caranya. Apa rencananya akan sampai
sehingga nanti bisa meningkatkan hasil atau bisa memahamkan lebih anak-anak perkara itu budaya. Oh begini selain dengan benda-benda konkret, tentunya dalam pembelajaran itu saya ingin memakai pembelajarannya yang interaktif ini. Kemudian saya akan menampilkan video-video, misalkan video dari kartun, otomatis nanti kan anak-anak akan tertarik ya begini ya. Kemudian itu nanti dari tayangan video, kemudian dengan menggunakan benda konkret itu nanti kemungkinan menambah pengetahuan anak untuk pengetahuan tentang perkalian begitu ini. Jadi selain itu nanti kemungkinan bisa juga saya dalam pembelajaran nanti supaya lebih interaktif, saya akan memakai atau menggunakan game seperti itu ini. Kira-kira gamenya game seperti apa? Oh begini Bu, saya akan menggunakan game itu gurita itu nanti ini. Jadi nanti ada tentakel gurita itu, nanti anak-anak ada soal, nah yang bisa mengerjakan soalnya itu nanti ditempel di tentakel guritanya. Sekali ya kelihatannya dia banyak. Ini istilahnya dicoba kelihatannya sangat menarik. Baik Bu Ayu, untuk ukuran keberhasilan rencana Bu Ayu ini bagaimana? Ini menurut saya ya kemungkinan karena kemarin itu saya masih menggunakan dengan yang belum benda konkret. Ini kemungkinan dengan benda konkret, kemudian dengan video yang interaktif, itu kemungkinan berhasil itu bisa nanti anak-anak 80% atau 90% itu bisa mungkin nanti berhasil untuk pemahamannya. Ya, baik. Bu Ayu, untuk rencana yang akan Bu Ayu terapkan ini, kira-kira ada kendala atau Kendalanya ya mungkin dalam persiapan ya begini, karena dengan menggunakan game itu tadi kan otomatis itu harus mempersiapkan media-medianya, itu yang dibutuhkan itu juga agak itu ya Bu, persiapannya mungkin agak lama. Kemudian selain itu tempat yang digunakan itu memerlukan tempat yang luas, supaya nanti saat murid-muridnya nanti melakukan game itu lebih leluasa seperti itu dalam permainan game dengan tadi gurita itu tadi. Baik Bu Ayu, tadi Bu Ayu sudah menyampaikan akan memberikan media-media itu ya untuk anak-anak belajar biar anak-anak lebih paham. Tadi kan sudah konkret sudah, kemudian direncanakan menggunakan media. Nah, Bu Ayu, kira-kira untuk membuat media itu Bu Ayu memerlukan waktu berapa lama Bu Ayu? Kalau pembelajaran matematika itu masih 3 hari lagi ya Bu ya. Jadi saya itu bisa mempersiapkannya itu udah mulai dari sekarang. Jadi saya bisa menyusun langkah-langkah dalam pembelajarannya, menyusun game-gamenya, medianya. Saya rasa itu saya juga butuh merencanakan tempatnya itu tadi ya Bu ya, setting meja, setting tempat gitu. Kemungkinan yaitu 3 hari cukup. Baik Bu Ayu, untuk menyiapkan media butuh waktu sekitar 3 hari. Iya. Tadi ada kendala-kendalanya juga ya Bu ya. Iya. Dari kendala yang Bu Ayu sampaikan tadi, adakah gambaran solusi apa
akan diberikan untuk mengatasi kendala tadi Bu Ayu? Iya, kendalanya tadi kan butuh ruangan yang luas ya Bu ya. Jadi itu nanti ruangan kelas itu seperti meja-meja, kursi-kursinya itu nanti akan saya pinggirkan. Kemudian supaya nanti di tengah-tengah ruangan kelas itu nanti kan ada ruangan yang cukup lapang, sehingga nanti anak-anak dalam bermain game gurita dengan tentakel itu nanti dapat menghitung benda nyatanya lebih leluasa, sehingga nanti anak-anak lebih bisa memahami, lebih paham tentang perkalian seperti itu. Menarik sekali ya Bu, nanti kalau itu diterapkan, harapannya nanti anak-anak bisa berkembang lebih baik perkaryanya semacam itu. Bu Ayu, kira-kira ini nanti akan mulai Bu Ayu terapkan kapan ya Bu? Kemungkinan 3-4 hari lagi itu ya hari Kamis Bu Nining. Oh iya, baik. Nanti dibuka baik-baiknya ya Bu Ayu ya. Baik Bu Ayu, dari pertemuan kita tadi itu sudah berbincang-bincang banyak ya tentang rencana-rencana, kemudian tindakannya, solusinya yang sudah Bu Ayu ingin terapkan nanti seperti apa. Jadi dari pertemuan yang kita hari ini tadi kita revisi enggak, Bu Ayu merasa lebih pom atau mungkin merasa bertambah bingung atau bagaimana Bu? Mungkin bisa disampaikan gitu ya. Tadi kan awalnya itu saya bingung ya Bu Nining ya tentang masalah murid-murid saya, kemudian yang tidak paham perkalian. Tapi akhirnya ini setelah berbincang-bincang dengan Bu Nining itu saya jadi tahu apa yang perlu saya lakukan, kemudian apa yang perlu saya siapkan dalam pembelajaran perkalian itu nanti, supaya murid-murid saya itu lebih paham, lebih dengan menggunakan media yang konkret, media yang nyata, serta dengan penggunaan video-video yang merupakan code itu tadi, sehingga dengan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan itu nanti harapan saya itu nanti anak-anak lebih paham tentang perkalian. Saya jadi lebih semangat gitu Bu Nining dalam pembelajaran nanti. Alhamdulillah ya Bu Ayu ya, sudah ada gambaran dan keluar lebih plong lagi gitu ya. Semoga nanti apa yang kita bincangkan di sini bisa Bu Ayu terapkan, laksanakan dengan baik. Harapannya nanti seperti tujuan awal tadi, anak-anak bisa berkembang dalam matematika, terutama dalam perkalian, bisa lebih baik, bisa paham, dan pada akhirnya anak-anak bisa memperoleh hasil yang sesuai dengan yang tujuan di awal. Amin, amin. Baik Bu Ayu, mungkin sampai di sini dulu ya Bu Ayu, lain kali bisa kita sambung lagi perbincangan kita. Saya mengucapkan terima kasih loh Bu Ayu sudah percaya mau bercerita dengan saya. Sama-sama Bu Nining, saya juga terima kasih dengan berbincang dengan Bu Nining ini, saya jadi lebih semangat, lebih tahu permasalahan saya. Jadi sama-sama Bu Ayu, sampai di sini dulu Bu Ayu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Nining. Assalamualaikum Bu Nining. Waalaikumsalam Pak Rano. Ketemu lagi ya Pak. Iya, bagaimana Bu Nining setelah melaksanakan coaching dengan Bu Ayu? Alhamdulillah Pak, plong, lega, sudah melaksanakan coaching dengan lancar dan baik Pak. Oke. Sebelum penutupan Bu Nining, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan setelah Bu Nining langsung melaksanakan coaching dengan Bu Ayu tadi. Bagaimana? Kalau menurut Bu Nining, bagaimana pelaksanaan coaching tersebut? Menurut saya, alhamdulillah pelaksanaannya tadi sudah
Pak, sudah lancar, di mana alur kita sudah masuk di situ Pak. Jadi saya tadi menanyakan kepada Bu Ayu tentang tujuannya apa, kemudian identifikasi masalahnya juga, kemudian rencana aksinya dan juga tanggung jawab sudah saya laksanakan di situ Bapak. Kemudian di sana tadi saya juga sudah berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot IPA kepada Bu Ayu, sehingga saya merasa tadi sudah bisa menggali permasalahan, identifikasi, kemudian bisa memancing Bu Ayu untuk menanyakan aksinya apa, dan Bu Ayu bisa ini Pak, bisa dari aksinya itu tentu ada kendala nih Pak. Bu Ayu tadi saya lihat bisa tahu solusi dari kendalanya itu apa, semacam itu Pak. Dan harapannya tadi saya lihat Bu Ayu sudah dari wajahnya sudah mulai kelihatan lebih suntingan dari sebelumnya ya. Harapannya ini bisa berhasil diterapkan di kelasnya tadi Pak. Oke, bagus sekali ini dari evaluasi yang disampaikan ini terhadap dia sendiri dan sudah sesuai dengan yang saya amati juga. Sekarang boleh saya menyampaikan hasil pengamatan dari saya ini? Iya Pak, silakan Pak. Ya, itu yang saya lakukan untuk meningkatkan kompetensi ke depan saya. Oke, baik ini menurut catatan saya ketika tadi saya mengamati coaching yang dilakukan oleh Bu ini dengan Bu Ayu, yaitu menurut saya sebagai observer yang berlebih tadi proses coaching dari Bu ini dan Bu Ayu sudah berjalan dengan baik, dengan lancar, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita, mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Dan Bu ini juga sudah berusaha menjadi dan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Maksudnya tadi di awal Bu ini merasa dalam memberikan pertanyaan berbobot itu masih kurang, harus dikembangkan, merasa ingin dikembangkan untuk mengembangkan, dan ternyata tadi sudah sangat bagus pertanyaannya sudah berbobot lagi. Sehingga Bu ini bisa menemukan solusi, Bu Ayu sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Apakah ini yang saya sampaikan Bu ini sebenarnya dengan apa yang saya sampaikan tadi? Jadi Pak, saya sependapat dengan Pak Arno. Tinggal nanti untuk selanjutnya saya lebih mengembangkan potensi dan lainnya semacam itu Pak. Oke, dari hasil coaching dan observasi ini, kira-kira masih ada kan kompetensi yang nanti ingin dikembangkan lagi? Apakah sudah cukup atau nanti ingin mengembangkan lagi setelah? Baik Pak, untuk tadi kan yang awal saya ingin mengembangkan kompetensi yang memberikan pertanyaan yang berbobot nih Pak. Untuk hari ini insya Allah sudah mulai saya lakukan, dan untuk pengembangan selanjutnya mungkin saya akan melanjutkan ke ini Pak, kehadiran penuh. Jadi ketika coaching menyampaikan permasalahannya, saya akan berusaha untuk fokus pada yang coaching sampaikan, memfokuskan pikiran, tidak melayang kemana-mana, sehingga nanti harapannya bisa memberikan ini Pak, jalan keluar ya Pak, pancingan-pancingan bagi coaching untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada gitu Pak. Jadi biar hasil dari diskusi itu maksimal, semacam itu Pak Warno. Bagus sekali ini rencana ini dari tadi pelaksanaan coaching sudah berjalan dengan bagus. Semoga ke depan dengan semangat bimbing yang luar biasa ini, baru belajar dan mengembangkan kompetensinya. Tadi pertanyaan berbobot sudah, maksudnya sudah bagus, tapi masih ingin dikembangkan lagi. Semoga hal yang lain yang dikembangkan ini nanti juga bisa berkembang, kompetensinya meningkat dan menjadi lebih baik dalam menjalankan sebagai coach ataupun dalam hal tugas yang lain. Demikian, terima kasih Bu Nining. Terima kasih Pak Warno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.